Baik, selamat sahabat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada sahabat yang indah ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan di Jemaat Dharma Husada Indah. Bulan Maret yang lalu kami melayani tempat ini juga, dan pada waktu itu ibadah masih menghadap ke sebelah kiri, tapi kita bersyukur sahabat ini boleh sudah menghadap ke sini, dan saya berharap semoga nanti kalau kami dapat bagian untuk melayani jemaat DAI lagi, kita sudah beribadah di lantai 3. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Pak Erik Lasut, sahabat ini betul-betul menjadi tukar mimbar. Ya, kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa setiap sahabat kelima, kalau ada sahabat kelima di tiap bulan, maka diadakan tukar mimbar gembala se-Surabaya 2. Ya, tetapi khusus sahabat ini sangat spesial. Saya seharusnya berbicara di Jemaat Tanjung Perak, sahabat ini. Ya, tapi karena Jemaat Tanjung Perak, sahabat ini ada serah terima penggembalaan. Jadi saya sama Pendeta Satori harus berpikir ulang, kemudian kami ditempatkan di Jemaat Putra Agung. Ya, tapi karena Jemaat Putra Agung, Pendeta Budi Solihin baru hari Minggu kemarin pindah, maka sahabat ini beliau sampaikan saya nggak ikut dulu. Saya mau sahabat pertama saya di Surabaya khotbah di Putra Agung, begitu Feni ya. Ya, sehingga kemudian bingung lagi. Nah, kemudian sama Pendeta Satori, oke Pendeta Oti ke DAI, saya ke Eklesia. Karena sebenarnya jadwal beliau pun bukan Eklesia, di Maranatha kalau nggak salah Bu ya. Ya, jadi sahabat ini betul-betul tukar mimbar. Saya dari Eklesia ke melayani di DAI, Pendeta Satori dari DAI melayani di Eklesia, Pendeta Adrian dari Semincian melayani di Anjasmoro, dan saya dan Pendeta Rafael dari Anjasmoro melayani di Semincian. Jadi betul-betul tukar mimbar. Ya, saya sudah sampaikan Pendeta Satori, nanti nggak enak saya sama jemaat DAI, karena baru dari sana, kemudian balik lagi. Apa kita undur saja? Tapi kesepakatan sudah dibuat bahwa jadwal sudah harus dilaksanakan. Oke, baik, sebelum kita memulai renungan kita, khotbah kita pada sahabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan yang kami sembah, segala puji sembah dan hormat bagi nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada kami, sehingga kami akan boleh bertumbuh di dalam iman pengharapan kami akan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, urapi jemaat yang mendengarkan, biarlah kami semuanya akan boleh dibawa semakin dekat dengan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sahabat ini, judul pembahasan kita adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saya percaya bahwa judul ini sangat familiar bagi kita. Bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita diberkati untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan secara khusus judulnya adalah The Wounded Healer. Penyembuh yang terluka tapi menjadi penyembuh. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sadari atau tidak bahwa kehidupan kita di dunia ini mengalami banyak masalah di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mengalami masalah dengan kemiskinan, susah untuk makan. Ada juga orang yang mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi.
dulunya punya pekerjaan yang bagus, tetapi kemudian karena masalah ekonomi banyak terjadi PHK dan dipindahkan ke tempat lain. Ada juga orang yang mengalami duka cita dalam kehidupannya. Tadi saya mendengarkan berita duka cita Pak Kusuma yang baru dibaptiskan bulan April kalau nggak salah ya, meninggal dunia. Kemarin saya tanya Pendeta Satori, pendeta kita ke sana, nggak usah pendeta biar jemaat DAI, sehingga kami tidak bersama-sama di Mojokerto kemarin. Ya, tetapi orang duka cita. Kemudian orang juga mengalami sakit dan penyakit. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami hal-hal ini di kehidupan kita, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita larut di dalam kesedihan, larut di dalam duka yang ada, atau apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Seorang yang bernama Donald Friedman, dia mengatakan bahwa pertanyaan dari orang yang didiagnosa sakit adalah, mengapa saya, bagaimana ini terjadi, mengapa saya mengalami diagnosa seperti ini? Mari kita coba lihat diri kita. Ketika saya divonis mengidap penyakit anu misalnya, atau saya mengidap penyakit yang lain, kita bertanya bahwa Tuhan, kenapa kok saya? Kenapa saya harus mengalami seperti ini Tuhan? Adakah yang salah yang saya lakukan di dalam kehidupan kita? Demikian juga ketika kita sementara berdoa, seringkali kita katakan, Tuhan, kenapa saya harus kehilangan suami saya? Saya harus kehilangan istri saya harus kehilangan anak saya. Seringkali protes itu keluar dari bibir kita. Kita mempertanyakan kenapa, dan kenapa. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang kita tidak harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bertanya seperti itu, maka pertanyaan itu dapat menjadi awal perjalanan spiritual kita. Apa itu? Kita bisa memilih, kita bersiap untuk sakit, untuk menghadapi rasa, menghadapi keterpurukan, atau kita akan jatuh, kita give up, kita ya sudah Tuhan, lebih baik aku mati saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Taurat dan tradisi orang Israel, ada pandangan bahwa orang benar yang mengikuti jalan Tuhan secara benar itu akan diberkati. Amin. Amin. Orang yang ikut jalan Tuhan dengan benar, maka hidupnya akan diberkati. Tetapi orang yang tidak mau ikut Tuhan, yang tidak mau menurut, akan mengalami hukuman atau penyakit. Jadi firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai 15 ini adalah berisi janji berkat dengan mengatakan bahwa dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki dan perempuan
yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Satu hal yang luar biasa. Ketika kita setia kepada Tuhan, janji firman Tuhan adalah Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, janji Tuhan adalah segala sakit dan penyakit itu akan dijauhkan dari kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau ini tidak terbukti seperti itu? Bagaimana jika orang yang betul-betul benar-benar mengikuti Tuhan, tetapi dia mengalami musibah yang silih berganti tiada henti? Bagaimana jika seorang yang mengikut jalan-jalan Tuhan, tetapi dia mengalami sakit dan penyakit? Apakah itu karena dia sudah tidak setia kepada Tuhan? Bapak Ibu, seringkali ketika kita melihat seorang yang tokoh-tokoh gereja, seorang yang setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia dalam hal persepuluhan dan persembahan, setia dalam hal apapun. Mungkin dia adalah seorang yang vegetarian yang ketat. Tetapi kemudian kita dapati, loh, kok dia meninggal karena serangan jantung misalnya. Dia kan orang baik. Kenapa Tuhan izinkan orang baik seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan orang-orang yang baik itu mati muda, kalau orang-orang biasa bilang? Kenapa Tuhan tidak peliharakan dia? Padahal dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi dia harus mengalami seperti itu. Lebih bagus kalau saya sedang-sedang saja. Saya ke gereja kadang-kadang, memberikan persepuluhan kadang-kadang, toh saya bisa hidup lama. Seringkali pertanyaan itu terjadi kepada masing-masing kita. Rabbi Harold Kushner dalam bukunya When Bad Things Happen to Good People menuliskan, hal-hal buruk terjadi di alam semesta secara acak dan tidak berhubungan dengan kehendak Allah. Peristiwa ini dapat dijelaskan oleh hukum alam yang merupakan bagian cara Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau orang mengalami sakit dan penyakit, maka yang terjadi adalah boleh jadi dia sudah melakukan pola hidup yang tidak baik. Ya, seorang yang vegetarian misalnya, ketika dia mengalami stroke, orang berpikir, loh kan dia makan terjaga. Enggak seperti saya makanan enggak terjaga. Tapi kenapa dia harus mengalami stroke? Dia harus mengalami serangan jantung, dia harus kena cancer. Rabbi Harold Kushner ini mengatakan bahwa boleh jadi, ya betul, dia seorang vegetarian. Dia seorang yang ketat di dalam menjaga pola makan. Tetapi pola tidurnya bagaimana? Pola pikirnya bagaimana? Pola hidupnya bagaimana? Apakah dia olahraga? Apakah dia minum air putih secara teratur? Dan lain sebagainya. Jadi ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan manusia, itu dapat dijelaskan bahwa boleh jadi ada hal-hal yang kita lakukan yang seringkali itu kemudian berdampak kepada kesehatan masing-masing kita. Banyak penyakit dapat didiagnosa secara medis. Ya. Orang miskin juga dapat diakibatkan oleh kemalasan, tapi juga akibat penipuan dari orang lain. Ya, kami dulu punya anggota jemaat. Dia seorang yang kaya. Dia seorang donatur di gereja.
Tetapi ketika dia mulai menanjak naik, dia pisah dengan bos utama. Dia bikin bisnis yang sama karena dia tahu jalurnya. Dan apa yang terjadi? Dia dihancurkan oleh bosnya dulu. Akhirnya semua rumah dijual, mobil dijual, dan hutangnya sangat banyak. Orang miskin bukan karena kutukan Tuhan, tetapi dapat diakibatkan oleh orang yang lain. Hal ini dapat kita lihat, kita tanyakan melalui peristiwa Ayub. Kita tahu bahwa kisah mengenai Ayub ini, Bapak Ibu. Ayub, dia kehilangan harta bendanya. Dia mengalami rasa duka karena kehilangan anak-anaknya. Dia juga mengalami sakit. Boleh jadi orang berpikiran, apa yang terjadi dengan Ayub adalah karena pelanggarannya kepada Tuhan. Ketika teman-teman Ayub datang berkunjung dan mereka melihat kondisi Ayub, mereka berkata kepada Ayub, ini karena engkau sudah melawan Tuhan. Tetapi apakah betul yang terjadi dengan Ayub adalah oleh karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan? Dalam Ayub 1 ayat 22 mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 2 ayat 10 mengatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, sekali lagi dicatat, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi peristiwa yang terjadi dengan Ayub, kemalangan yang terjadi dengan Ayub, bukan karena dia tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Dua ayat ini mengindikasikan bahwa di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Kemalangan yang Ayub alami, rasa sakit yang Ayub alami, sekali lagi bukan karena ketidaksetiaannya. Justru dia semakin setia kepada Tuhan. Nanti kalau kita baca di kitab Ayub bagian akhir, Ayub kemudian mengatakan, dulu aku mendengar engkau berdasarkan apa kata orang, tetapi sekarang saya mengenal engkau dengan dekat. Peristiwa musibah yang terjadi dengan Ayub tidak membuat dia meninggalkan Tuhan, tetapi itu justru membuat dia semakin mengenal Tuhan. Dalam arti kata bahwa tidak semua kemalangan yang terjadi, tidak semua sakit penyakit yang terjadi, itu karena ketidaksetiaan kita sama Tuhan. Bapak Ibu, terkadang orang ketika melihat orang yang sakit, pasti kamu gak setia sama Tuhan. Kita menjadi hakim bagi saudara kita. Kita menghakimi mereka, memvonis mereka. Tetapi melihat peristiwa Ayub, itu boleh mengingatkan kita. Tidak semua orang mengalami musibah, tidak semua orang mengalami sakit penyakit, itu karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya jangan kita menjadi hakim bagi saudara-saudara kita. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapinya? Ada dua hal yang seringkali ketika orang sakit mendapat penyakit. Yang pertama adalah mempelajari penyakit yang diderita, berpartisipasi, mengikuti perawatan secara medis yang dianjurkan dan berusaha merawat diri, kemudian menyadari penyakit adalah kesempatan untuk tumbuh dan mengevaluasi kembali hidup Anda dan membuat perubahan ke arah pertumbuhan rohani
yang lebih baik. Ini adalah kalau di pelajaran kesehatan masyarakat, maka ini adalah menganut teori health belief model. Ya, bagaimana merubah cara pandang orang yang tadinya mungkin pada saat sakit, sudahlah saya hopeless, ya sudahlah saya nggak akan mungkin sembuh, sampai kemudian kita memiliki pandangan untuk saya harus berjuang, saya harus sembuh. Ya, dan ini yang terjadi bahwa ketika kita mengidap satu sakit dan penyakit, maka kita dapat mempelajari dan mengikuti pengobatannya sambil kemudian kita katakan bahwa saya harus sembuh, saya harus memiliki pemulihan kembali. Seorang Yahudi yang bernama Viktor Frankl, Yahudi yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, dalam bukunya Human Search for Meaning mengatakan ada satu kebebasan terakhir yang tidak seorang pun dapat mengambilnya dari kita, terlepas dari situasi yang kita hadapi, dan itu adalah kebebasan untuk memilih. Kita dapat untuk memilih cara kita memandang situasi, kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap situasi. Jadi, pada saat kita mengalami sakit dan penyakit, kita dapat memilih untuk tadi down, hopeless, ataukah kita dapat memilih untuk kita bisa dipulihkan. Tapi kita percaya, pada saat kita mengalami itu, pada saat kita down, kita memilih untuk bagaimana kita bisa dipulihkan kembali. Pada saat kita sakit, bagaimana saya bisa sembuhkan kembali. Pada saat kita down secara ekonomi, bagaimana supaya bisa pulih kembali. Dan pada saat orang itu mengalami sakit, maka ada beberapa hal yang dapat dia lakukan. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang terjadi. Ada satu anggota jemaat yang begitu memasuki COVID, kemudian dia mengalami pecah pembuluh darah di bagian tulang belakang. Dan karena masa itu adalah masa COVID, sebelum menjalani tindakan medis, maka dia harus di PCR dulu. Dan karena PCR itu jangka waktunya 3 hari, maka dia harus menunggu sampai hasil PCR keluar, baru kemudian dilakukan proses operasi. Apa yang terjadi? Dia harus mengalami kenyataan bahwa dia mengalami kelumpuhan. Bagian perut sampai ke bawah, dia mengalami kelumpuhan. Saya juga pernah bertemu dengan anggota jemaat yang dia bagian leher sampai ke bawah lumpuh. Hanya kepalanya yang bisa bergerak dan ngomong. Bapak Ibu, ketika sesuatu itu terjadi kepada kita, ketika kita menghadapi masa-masa kritis seperti itu, apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah kita bisa mengingat, melihat kembali kehidupan Anda, kemudian melihat kembali peristiwa spesial yang pernah terjadi, pencapaian apa yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita, dan apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita coba mengingat memori-memori indah. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan, Renubat menuliskan, kita tidak perlu takut menghadapi hari depan, kecuali kita apa? Melupakan pemeliharaan Tuhan pada hari yang lalu. Ketika kita mengingat kembali, oh selama ini Tuhan begitu baik kepada saya. Jadi saya katakan sama kita di sini, saya pernah mengalami masa-masa yang susah, dan saya bergumul hebat, dan saya kemudian sampai menangis, dan saya
Berdoa sama Tuhan itu bukan seperti orang yang berdoa, tapi seperti orang yang bercakap-cakap. Saya cerita sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah ini. Dan saya mendapatkan mimpi. Dan mimpi yang saya lihat adalah seorang yang saya nggak bisa lihat wajahnya, tetapi dia mengenakan jubah putih. Dan dia katakan, Oti, segala yang untuk kamu sudah disediakan. Dan itulah yang saya pegang. Bahwa segala yang untuk kamu sudah disediakan. Dan pengalaman hidup saya, ada masa-masa sukar, tetapi janji Tuhan itu luar biasa. Dia tepati. Segala yang untuk kamu sudah disediakan. Ingat kembali bagaimana peristiwa-peristiwa yang sudah Tuhan berikan. Dan itu akan menolong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian menilai kembali, ya, memikirkan tentang apa sebenarnya hidup Anda dan apa yang dikatakan tentang Anda. Siapa diri Anda sebenarnya, ingin mencapai sesuatu tanpa usaha fisik yang keras. Jadi itu menilai kembali kita, kembali kepada realita. Ya, saya mengalami seperti ini tidak mudah, Bapak Ibu. Orang yang begitu aktif tapi kemudian mengalami kelumpuhan itu tidak mudah. Tapi kemudian menilai kembali, apakah saya ini masih dapat melakukan terbaik ke depannya. Jangan hanya berfokus pada penyesalan. Jangan hanya berfokus pada keputusasaan, tapi ayo kita nilai kembali. Kalau saya lumpuh misalnya, apa yang saya bisa lakukan dengan tanpa banyak pergerakan? Mari kita coba ingat itu. Kemudian, rekonsiliasi tidak hanya dengan diri, tetapi juga dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Terhadap diri dikatakan, sadari bahwa kita yang tidak sempurna, sadari bahwa kita yang tidak dapat menyelesaikan sesuatu yang kita inginkan. Jadi jangan kita kemudian menghantam diri kita. Kita menjadi orang yang kemudian bermusuhan dengan diri kita. Ini semua karena saya seperti ini, karena seperti ini. Tidak, tapi kita harus berdamai dengan diri. Demikian juga berdamai dengan orang lain. Dan yang kelima, yang berikutnya adalah bersatu kembali dengan keluarga. Itu akan memberikan dorongan yang positif bagi masing-masing kita. Dr. Donald Friedman mengatakan, sangat mungkin memiliki makna di balik rasa sakit. Jika seseorang mengalihkan upaya dari mencoba memahami atau menjelaskan mengapa penyakit itu terjadi, menjadi bagaimana seseorang harus merespon penyakit dan bagaimana penyakit itu dapat menyebabkan perubahan yang lebih baik, melihat sisi positif dari penyakit sehingga kualitas hidup terus meningkat. Kalaupun kita divonis kita mengalami sakit, jangan kita kemudian sudahlah, habislah sudah saya, nggak ada harapan lagi. Tidak, tapi kita bisa memilih untuk bagaimana saya ke depannya. Walaupun saya harus sakit seperti ini, tapi bagaimana saya ke depannya. Lah, bagaimana cara kita menemukan makna di balik sakit penyakit yang kita alami? Ya, maka kita bisa menemukan fokus hari ini. Jangan berpikir kepada masa depan. Belum tentu kita ada di masa depan. Tapi fokus kepada hari ini. Apa yang bisa saya lakukan walaupun saya sakit? Kita fokus kepada apa yang kita bisa lakukan hari ini. Lakukan itu. Kemudian menemukan hubungan. Ya. Mungkin ketika kita sakit, kemudian seringkali sahabat kita yang biasa ketemu di gereja, kita nggak lagi bisa ketemu sama mereka. Ya, saya melayani orang-orang tua yang sudah nggak bisa ke gereja dan seringkali mereka tanyakan, Pak Pendeta, bagaimana kabarnya si ini? Bagaimana kabarnya si ini? Mereka ingin berhubungan kembali, tapi karena keterbatasan fisik yang ada, sehingga mereka kemudian tidak dapat
melakukan itu. Dan saya seringkali kemudian sampaikan sama gereja, ayo kita lawat. Kangen sama ini, dan kita jalin hubungan itu kembali untuk memberikan support bagi orang yang sakit itu. Kemudian menemukan melalui seni, ya, orang yang suka menggambar, dia akan menyatakan perasaannya melalui seni. Ya, orang yang suka bermain musik, dia akan suka menyanyi untuk menyatakan perasaannya dan menemukan melalui alam. Dengan melihat kepada alam, kita akan bisa menemukan apa pesan yang Tuhan rindu mau sampaikan kepada kita semuanya. Henry J.M. Nouwen mengatakan, dalam keterlukaan kita sendiri, kita bisa menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Kita bisa memilih untuk drop tadi, atau kita bisa memilih untuk menjadi berkat bagi orang lain. 12 Desember 2021, saya mengalami satu hal yang tidak pernah saya pikirkan dalam hidup saya. Sabat itu, kami sementara beribadah, ada trouble dengan sound system gereja. Dan kalau Bapak Ibu tahu di Anjasmara itu sound system di bagian atas. Saya ke atas karena kebetulan saya enggak melayani, karena pengkhotbah adalah pendeta John Madelu, dan saya coba perbaiki itu. Sudah bagus, saya tinggal turun lagi. Begitu turun, kemudian ada masalah lagi. Saya naik lagi. Kemudian selesai, saya turun lagi. Dan itu bolak-balik saya lakukan. Saya sampaikan pada ketua diakon, Pak, saya capek sekali. Dan kemudian selesai ibadah, saya melayani, ada yang konseling. Tapi pada saat saya melakukan konseling, karena yang saya konselingi ini adalah 2 orang yang sarjana psikologi. Jadi biasanya kami hanya berbagi kasus, kemudian kami diskusikan. Tapi kali ini saya bingung, kenapa rasa saya kok nggak enak. Selepas konseling, terus kami pulang. Pada saat kami sampai di rumah, seorang anggota jemaat telepon kami, Pak Pendeta, saya sudah tunggu di rumah, kenapa kok nggak ke rumah? Saya langsung katakan, mohon maaf Tante, saya lupa. Selepas tutup sabat, saya akan ke rumah. Dan terus sabat, kami pun ke rumah anggota jemaat. Kemudian saya pun berdoa untuk beliau. Tapi saya merasakan cara bicara saya berbeda. Saya berbicara dengan kacau. Tapi kami pulang, kemudian saya katakan sama istri saya, Ma, kita ndak usah ke Selapor hari Minggu, karena ada pernikahan waktu itu. Saya nggak mau ketemu dengan para pendeta, sementara kami ngobrol, saya terkendala dengan perkataan saya. Kami nggak berangkat ke Selapor, tapi kami sempatkan minggu bermain ke teman saya di Sidoarjo, anggota di Sidoarjo, dan kemudian kami ke Gempol. Pulang dari Gempol hujan lebat sekali. Yang terjadi, yang saya alami adalah saya kehilangan kemampuan gerak saya. Tangan kanan
tangan kiri, dan saraf bicara saya. Bapak Ibu tahu apa itu? Stroke. Saya mengalami stroke pada waktu itu. Tapi saya nggak pernah periksakan ke dokter sampai kemudian hari Selasa. Sementara kami renungan pagi, saya bilang sama istri saya, "Mah, tutup Zoom-nya, sampaikan sama jemaat, kita akhiri pada pagi hari ini." Tapi kemudian istri saya menangis. Pada saat beliau menangis, kemudian jemaat bertanya, "Kenapa Pak Pendeta?" Baru istri saya ceritakan seperti ini. Tua-tua jemaat katakan, "Periksa ke dokter." Saya ini bukan orang yang mudah ke dokter. Dan saya belum periksa juga hari Selasa itu. Rabu pagi, salah seorang ketua jemaat telepon saya, "Pak Pendeta sudah periksa belum?" "Belum, Pak." "Oke, Pak Pendeta siap. Saya akan jemput dan kita akan berobat ke rumah sakit." Dan kami ke rumah sakit. Dan kemudian disampaikan, saya harus menjalani CT scan. Dan dalam pikiran saya biasa menemani orang yang masuk rumah sakit menjalani CT scan. Saya mengantar mereka. Tapi kali ini saya harus didorong kereta dan saya harus menjalani CT scan. Dan ada sedikit pelebaran pembuluh darah di bagian sebelah kiri saya. Dan saya harus terima kenyataan, saya harus opnam di rumah sakit. Pada waktu saya di rumah sakit, saya mencoba untuk melihat apa yang terjadi dalam diri saya. Dan pada waktu itu yang saya lakukan adalah saya banyak minta ampun kepada Tuhan. Boleh jadi semua yang terjadi pada saya adalah oleh karena dosa-dosa saya. Mungkin karena saya melanggar. Jadi yang banyak saya lakukan adalah saya kurang tidur. Saya tiap malam itu hanya tidur 2 jam. Jadi tiap hari seperti itu. Sehingga kemudian dari seperti itu, saya minta ampun sama Tuhan. Dan yang saya lakukan adalah kemudian saya bersyukur kepada Tuhan. Saya syukuri setiap hal terjadi dalam kehidupan saya syukuri itu. Bahwa itu semuanya terjadi oleh karena Tuhan izinkan untuk kebaikan saya. Dan saya pulang ke rumah setelah menjalani opnam selama 7 hari dari 10 hari yang dokter tuliskan, dan saya bersyukur untuk itu. Karena Tuhan boleh menolong saya lebih cepat pulang ke rumah 3 hari daripada perkiraan dokter. Saya masih di rumah selama 3 minggu, tahun baru 2022. Untuk pertama kalinya saya masuk dan ibadah di gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya bertemu dengan banyak orang yang mengalami stroke, selama ini saya selalu mensupport mereka. Ayo berjuang, ayo berjuang, ayo berjuang. Tetapi saya nggak tahu bagaimana yang mereka alami. Bagaimana saat mereka berjuang, kemudian ketiadaan kemampuan untuk itu, mereka lebih down. Dan saya mendapatkan kesaksian ini dari orang yang mengalami lumpuh tadi. Pada saat dia mendapat kabar bagus, dia berjuang, oh ini harapan. Tapi kemudian ketika dia lakukan, tidak berhasil juga. Dia menjadi lemah kembali. Rupanya itulah yang saya lakukan selama ini. Saya hanya membakar semangat mereka, membakar iman mereka, pengharapan mereka dalam Tuhan. Tetapi saya tidak tahu bagaimana kemudian ketika mereka sudah berharap, tapi mereka tidak bisa lakukan itu. Setelah saya mengalami stroke pada waktu itu, saya bertekad di dalam diri saya harus menjadi the wounded healer.
Saya seorang yang pesakitan, tapi saya mau menjadi berkat bagi orang-orang yang sakit, yang mengalami sama dengan yang saya alami. Kalau pagi saya jalan kaki di seputar Ngagel, saya ketemu dengan seorang bapak. Dia mengalami stroke dan dia juang untuk jalan. Saya hampiri beliau, Om, semangat. Iya Pak. Hari Senin yang lalu, selepas kami renungan pagi di kantor, kemudian sarapan pagi di warung di belakang kantor. Hari Jumat yang lalu. Kemudian saya mau kembali ke kantor. Pada saat saya mau kembali, ada seorang bapak yang mengalami stroke. Saya berhenti. Saya berbicara sama bapak ini, Pak, terus semangat. Saya juga mengalami stroke tahun 2021. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Hal yang sama juga bisa berlaku kepada Bapak. Pikiran yang positif. Lupakan kesalahan orang. Miliki hati yang mau mengampuni. Bapak yang ceritakan, istri saya tinggalkan saya ketika saya stroke. Dan dia mau menikah sama orang lain. Dan saya bilang sama dia, walaupun saya stroke, tapi kalau kamu menikah sama orang lain, saya akan bunuh suamimu. Dan saya kata sama beliau, tidak bisa seperti itu. Bapak harus miliki hati yang mau mengampuni. Dan mudah-mudahan Bapak bisa segera pulih. Pendeta Mementu lewat di depan saya, dan kami hanya sebatas menyapa karena saya konsentrasi dengan Bapak yang mengalami stroke itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di balik segala keterlukaan diri kita, di balik segala sakit penyakit yang kita alami, mungkin kita mengalami keterpurukan oleh karena kehilangan orang kita kasih. Mungkin para mahasiswa yang ada di sini, para orang muda, mengalami keterpurukan oleh karena kehilangan kekasih. Di dalam segala keterlukaan yang kita alami, kita dapat menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Caranya adalah rubah mindset kita. Temukan makna di balik semuanya dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa itu yang harus kita miliki? Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus adalah the wounded healer yang sejati. Dia mengalami berbagai penderitaan, tetapi dia lakukan semuanya, dia korbankan semuanya untuk menjadi berkat bagi dunia ini, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita membaca Yesaya 53 ayat 4-6 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesesalan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekarang. Kita tahu, Yesus mengalami segala yang seharusnya kita alami. Dia mengalami penderitaan yang seharusnya saya yang menderita. Dia harus disalibkan yang seharusnya saya yang harus salibkan. Dia mengalami luka itu untuk supaya kita disembuhkan. Kita saat ini mengalami luka.
dosa seringkali datang silih berganti. Tadi Pak Iwan sampaikan, ada dosa kesayangan yang boleh jadi itu menjadi bagian kita. Bapak Ibu yang terkasih, dosa itu seringkali membuat kita berbeban berat. Kita mau dekat dengan Tuhan, tapi seringkali kita terbentur dengan dosa itu. Dari pelajaran sahabat yang lalu mengatakan, pada saat kita diajarkan untuk kembali ke mezbah, maka diajarkan adalah datang kepada Tuhan sebagaimana engkau ada. Jangan tunggu engkau sempurna baru engkau datang kepada Tuhan. Tapi siapapun Anda, apakah kita orang berdosa ataukah setengah berdosa, datang kepada Tuhan untuk Tuhan boleh menerima kita apa adanya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ketika kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan memanggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sakit rohani. Kita adalah orang berdosa. Boleh jadi kita menyangkal itu. 1 Yohanes 1 mengajarkan pada kita bahwa kalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita sudah berdosa dan melawan Tuhan. Ya, kita semua adalah orang berdosa, sadari itu. Tetapi di balik semua kedosaan yang kita alami, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Apa itu? Gospel Workers 293. Penyelamatan jiwa-jiwa manusia adalah satu kepentingan melebihi pekerjaan apapun di dunia kita ini. Siapa saja yang dituntun ke bawah pengaruh kebenaran dan oleh iman menjadi peserta kasih Kristus, maka dengan itu ia ditunjuk Allah untuk menyelamatkan orang lain. Ia menyandang satu misi di dunia ini. Kita adalah orang berdosa, tapi ketika kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, jangan tunggu kita menjadi sempurna. Siapapun kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyelamat jiwa-jiwa manusia. Pekerjaan di atas pekerjaan, bisnis di atas semua yang lain, yang harus meminta energi jiwa adalah pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa untuk mana Kristus telah mati. Jadikan hal ini yang utama dalam pekerjaan penting kehidupanmu. Jadikan hal ini pekerjaan hidupmu yang istimewa. Kemudian kutipan terakhir, apa saja pekerjaan kita, kita harus menjadi misionaris dengan tujuan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita adalah orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Apapun yang kita alami dalam segala duka cita yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, itu bukanlah satu alasan untuk kita tidak mau bekerja bagi Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat. The wounded healer. Kita terluka, tapi Tuhan ingin pakai kita untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Sehingga pada waktu Tuhan datang kedua kali, akan terjadi satu hal yang sangat indah, di mana kita boleh bersama-sama dengan umat tebusan di dalam kerajaan surga. Sahabat ini, tadi Pak Erik maksud sampaikan, saya ditunjuk oleh para gembala untuk menjadi ketua pelaksana KKR Surabaya 22 sampai 28 September yang akan datang. Saya mengajak kita semuanya, siapapun Anda, pekerjaan apapun yang Anda lakukan saat ini, apapun kondisi kita, mari kita bekerja bagi Tuhan
menyelamatkan jiwa-jiwa agar mereka punya pengharapan hidup kekal yang Tuhan sediakan kepada semua orang yang percaya kepadanya. The Wounded Healer. Tuhan memberkati kita semuanya.